billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lam annal hukmal aqliyya yanhasiru fi salasati aqsamin. Ketahui olehmu bahwa hukum akal terbatasi pada 3 pembahagian. Jadi keberikutnya musannif menjelaskan kepada kita bersama yang bahwa hukum yang dinisbahkan kepada akal itu ada 3 perkara. Yang pertama apa? Mari kita lanjut pembahasan yang berikutnya. Al-wujubu wal istihalatu wal jawazu. Yang pertama adalah hukum wajib, yang kedua hukum mustahil, dan yang ketiga hukum jawaz. Jadi ketiga hukum tersebut merupakan dinisbahkan kepada akal. Kenapa sampai seperti begitu? Karena hukum yang 3 ini jadi ada ta'rifnya ataupun ada definisinya masing-masing. Mari kita lihat ke berikutnya. Fal wajibu ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Adapun hukum yang bermakna wajib adalah sesuatu yang tidak tertasawur ataupun tidak tergambar oleh akal kita untuk tiadanya. Jadi contohnya seperti begini ya. Bila kita kasih contoh satu saja tentang hukum yang nisbah kepada hukum wajib. Contohnya wajib bagi kita orang mukmin, orang yang beriman untuk mengakui adanya Allah. Jadi akal kita tentu saja percaya adanya Allah. Adanya makhluk, adanya ciptaan daripada Allah, tentu ada penciptanya. Tentu berarti kalau tidak ada yang pencipta sedangkan ciptaannya ada, itu tidak ditasawur bila kita memikirkan ini tidak ada pencipta. Tentu akal kita tidak percaya. Berarti mesti ada yang menciptakan. Berarti ini dinamakan hukum akal yang dinisbahkan kepada wajib. Yang kedua, mustahil. Apa arti definisi mustahil? Kita lanjutkan pembahasan kita. Ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Sesuatu yang tidak tergambar pada akal untuk adanya. Misalnya kita kasih contoh satu, yaitu mustahil, perkara yang mustahil. Misalnya kita bilang Tuhan Allah ataupun Tuhan itu ada 2. Tentu akal kita yang sehat ketika mencerna ini adalah pernyataan yang salah. Kenapa? Kita tasawurkan, kita pikirkan seperti bila di suatu mobil ada 2 orang yang membawa mobil dalam satu masa. Nah, tentu bagaimana kejadian mobil yang dikendarainya? Tentu tidak bisa berjalan kemana-mana. Kenapa? Karena setirnya ada 2 orang. Itu dinamakan dengan perkara yang mustahil. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu jaiz, merupakan hukum akal yang ketiga. Apa arti jaiz? Ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Sesuatu yang boleh pada akal untuk adanya dan untuk tiadanya. Misalnya ketika kita sudah berkahwin, ada yang diberikan anak oleh Allah Ta'ala, ada yang tidak. Itu sah-sah saja. Kenapa? Karena itu hak prerogatif Allah Ta'ala. Sesuai ini dikategorikan, yaitu termasuk dalam hukum akal yang dinisbahkan kepada jaiz. Oleh karena demikian,
kita lanjutkan pembahasan kita. Nazzala Syekhu radhiyallahu taala anhu i'lam manzilata amma ba'du fit dalalati ala syuru'i fil maqsudi. Syekh yang dimaksudkan di sini Syekh adalah Syekh Muhammad Yusuf As-Sanusi. Beliau merupakan penulis matan karena kitab ini matannya matan Sanusiyah, sedangkan syarahannya Hudhudi dan hasyiahnya apa? Hasyiahnya yaitu kitab Syarqawi ala Syarhil Hudhudi. Baiklah, Syekh memposisikan kalimat i'lam pada posisi amma ba'du, pada dalalah atas memasuki pada yang dimaksudkan. Oleh karena demikian, musannif ini yaitu Syekh Muhammad Yusuf As-Sanusi tidak menulis amma ba'du setelah selesainya daripada mukaddimah. Tetapi beliau ketika memasuki dalam pembahasan yang ingin dibahaskan dengan kalimat i'lam, bukan amma ba'du. Boleh ini? Boleh juga. Karena apapun cara, yang penting kalau bisalah dipakaikannya. Kita akan sering mendengar banyak jalan menuju Roma. Ini seperti itu juga. Wa nabaha ala anna ghairal ilmi la yambaghi sababan. Dan beliau memberitahu yaitu musannif di atas bahwa selain ilmu yang dimaksudkan, selain ilmu daripada ilmu tauhid ini, la yabtaghi sababan, tidak akan mendapat untuk sebab, yaitu sebab untuk mengenal daripada akaid. Apa arti akaid? Akidah ataupun ketauhidan, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tentu ilmu inilah satu-satunya untuk dapat kita mengenal daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu tauhid, ada yang juga ulama yang mengatakan ilmu usuluddin. Kenapa dikatakan usuluddin? Karena dikatakan usuluddin, usul artinya asal, sedangkan din agama, asal-asal agama adalah ilmu usuluddin. Bisa juga dikatakan ilmu tauhid. Oleh karena demikian, kita lanjutkan pembahasan kita. Wal hukmu isbatu amrin au nafyihi. Hukum adalah menetapkan suatu perkara ataupun meniadakan suatu perkara. Misalnya ketika kita masih nyantri, misalnya guru kita menetapkan perkara apa? Ketika kita naik ke musalla harus pakai baju jubah misalnya. Ini hukum, bahagian daripada hukum yang ditetapkan. Mana contoh untuk menafikannya? Bagi santri tidak boleh untuk merokok. Berarti ini adalah hukum tentang menafikannya. Artinya ditetapkan untuk tidak dikerjakan. Ini adalah pembahasan tentang hukum. Kenapa musannif membahaskan ini? Karena yang akan dibahaskan tentang hukum. Jadi kita harus mengerti dulu apa definisi hukum. Oleh karena demikian, wal hakimu bil isbati au nafi, imma syar'u wa immal aqlu wa immal adatu. Dan bermula hakim, dan hakim yaitu dengan penerapan ataupun pelarangan, peniadaan, baik dari segi syarak, akal, dan adat. Hakim kalau kita kaji dalam ilmu sharaf, kalimat isim fa'il artinya yang menetapkan. Siapa yang menetapkan suatu perkara? Pertama, baik syarak ataupun akal ataupun adat. Itu tidak terlepas daripada kehidupan kita. Kalau syarak tentu mengenai tauhid. Kalau akal, sesuatu yang bisa dinalarkan oleh akal kita. Adat, hukum yang dikembalikan kepada
madar. Falidzalika inqasamal hukmu ila salasati aqsamin syar'i wa 'adi wa 'aqli. Oleh karena demikian, terbagilah hukum kepada 3 pembahagian. Ada hukum syar'i, ada hukum adi, dan ada hukum akli. Kalau yang sudah kita bahaskan tadi, itu mengenai hukum akli. Ada 3. Apa? Yang tiga-tiganya, yang pertama wajib, yang kedua mustahil, yang ketiga jaiz. Sedangkan ini adalah pembahagian hukum. Berarti ada hukum syar'i, ada hukum adi, dan ada hukum akli. Baiklah, untuk kali ini kita cukupkan saja. Insyaallah besok akan kita lanjutkan pertemuan kita kembali.